Yuhuy, Nasan, keren, Sanjo. Oke, langsung lanjut lagi dibahas-bahas Digimon Ghost Game yang sudah memasuki episode kedua, teman-teman. Masih seru aja dan pastinya semakin menarik buat dibahas, jadi langsung aja kita bahas di sini ya. Crystal Gate, open. Masuk ke segmen pertama, awal kehidupan baru Hiro, teman-teman. Kita lihat di sini Hiro tidur di lantai dan Gamamon bangunin dia dengan gigit kakinya. Kayaknya dia suka banget ya gigit si Hiro ini. Kayak manja-manja gitu. Gemes deh. Lucu banget lah pokoknya si Gamamon ini, teman-teman. Dan padahal juga si Hiro masih penasaran dengan malam sebelumnya, dimana dia melihat pertarungan Digimon kan pertama kali tuh. Nah, abis itu si Gamamon tiba-tiba minta makanan, jadi si Hiro ambilin burger deh di kantin buat dia. Kayak sembunyi-sembunyi gitu deh. Lucu banget rasanya. Ini si Gamamonnya, aduh lucu banget dah. Pas dia makan juga, aduh gemes. Dan baru abis itu dia nanya soal Digital World ya kan, dan juga Digimon. Tapi masih belum ada petunjuk, soalnya si Gamamon ini sendiri tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu. Terus si Gamamon juga bandel dan dia bisa keluar masuk kamar seenaknya dia gitu. Dan juga ternyata di punggungnya tuh ada sayap kecilnya gitu. Lucu ya teman. Jadi ya mau nggak mau si Hiro tuh kalau keluar tuh harus bawa-bawa dia gitu kemana-mana. Terus di bawahnya juga kayak bayi digendong gitu lagi. Lucu. Terus mereka lihat hologram Digimon yang berkeliaran, teman-teman. Kebetulan yang mereka lihat di sini adalah Chumon. Dan juga pas mereka cari si Chumon ini di semak-semak, si Hiro pun sampai dikira ngobrol sama semak-semak sambil bawa hologram AI, ya kan. Ini merujuk ke si Gamamon yang dia gendong. Kayaknya kalau Digimon itu dalam wujud nyata di sini tuh malah jadi bisa dilihat sama orang-orang ya teman-teman. Tapi kenapa itu nggak dibilang kayak boneka aja gitu ya? Itu wujudnya Gamamon tuh soalnya udah kelihatan solid banget gitu loh, bukan hologram. Mungkin ini karena berhubungan sama teknologi di masa depan ya teman-teman. Seperti itu sih kalau yang saya tangkap ya. Terus segmen kedua, rumor tentang mumi. Nah, pada siang harinya si Ruri dan teman-temannya ini sedang berjalan-jalan di museum. Nah, habis itu mereka melihat di bagian mumi ya kan teman-teman, dan ini kayak semacam peninggalan Mesir gitu ya teman-teman. Habis itu ngomongin soal mumi yang ada di Ueno nih. Dan tiap malam kan dia muncul di dekat museum sambil menyerang orang yang lewat. Kayak tadi tuh contohnya di awal episode ini. Korbannya digulung perban dan diculik ke suatu tempat yang tersembunyi lah bisa dibilang. Ini serem juga sih kalau dipikir-pikir teman-teman. Bayangin kalian lagi malam-malam, orangnya muncul di depan kalian terus langsung bungkus kalian pakai kain perban gitu terus dibawa pergi nggak tahu kemana, ya kan. Itu serem banget kalau dibayangin teman-teman. Nah, serem juga nih teman-teman. Dan Mumi itu adalah Mumimon, salah satu Digimon yang dikenal dengan fenomena hologram ghost di sini. Ya kan? Di dunianya Ghost Game maksudnya. Abis itu setelah si Ruri selesai main-main di situ sama temennya, dan salah satu temennya ini kebetulan lihat pertanda Mumimon yang bersembunyi di antara mumi-mumi kering yang ada di pajang di situ. Habis itu ya udah dibiarin gitu aja, dia dibiarin lolos gitu kan, pergi kan. Padahal itu kan lagi sepi gitu kan, suasananya juga mendukung, ada jajaran koleksi mumi kering di situ juga kan. Tapi mungkin ini karena belum malam aja, jadi si mumimonnya belum keluar ya. Cuman ngeliatin gitu doang matanya, aduh serem banget. Ini udah kayak ini waktu lagi udah kayak lukisan terus tiba-tiba matanya gerak gitu, kayak gitu rasanya. Serem ya. Nah, sebelum ke segmen berikutnya kita balik lagi nih ke Hiro dan Gamamon ya teman-teman. Mereka saat itu kan lagi jalan-jalan di supermarket ya, dan Gamamon ini melihat banyak sekali hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya di bagian-bagian makanan ya, yang pasti karena waktu itu dia lagi lapar ya. Dia lagi lihat ikan terus teriak-teriak kan, ya, wah ikannya ngeliat ke sini, terus dia lihat stick langsung pengen coba makan ya kan. Pas disapa pun dia langsung dijauhin sama si Hiro biar si Gamamonnya ini nggak dicurigain dan membawa kepanikan gitu kan. Soalnya kan orang ngira dia itu hologram, kok tiba-tiba bisa dipegang kan aneh dong. Pasti ini kayak, wah ini makhluk apa ini gitu kan, pasti kurang lebih seperti itu ya. Terus lihat dia nangis gara-gara makanan dulu, lucu banget nih. Gemes nih. Terus adegan piknik di taman juga, aduh. Ini
brother banget loh gak sih? Tapi saya lihat banyak sekali ekspresinya Gamamon beda-beda ya, tergantung dari makanan yang dia makan. Kayak berkilau, kayak mengerikan itu pedas ya. Kalau berkilau itu lezat. Terus eh apa ya? Kalau coklat tuh kalau nggak salah dia paling suka. Terus dia bilang apa? Oh, terkuat ya, terkuat. Itu dia bilang terbaik. Berarti yang terbaik buat dia tuh makanan yang menurut dia terkuat ya. Bisa dilihat kok di scene-scene ini, teman-teman. Sorenya nih, si Hiro pun penasaran dengan mumi yang keluyuran di Ueno karena dia kebetulan membaca sebuah buku yang memuat tentang itu. Bahkan kejadiannya pun udah dari bulan-bulan lalu. Korbannya selalu hilang dan dikabarkan oleh saksi mata bahwa mereka semua tuh seperti yang saya bilang tadi, diculik oleh mumi itu. Hiro pun berpikir kalau itu ada hubungannya dengan fenomena hologram ghost atau Digimon. Lalu Hiro berpikir kalau mungkin mereka bisa diajak ngobrol gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke segmen ketiga, yaitu misteri museum. Mumimon pun bangkit dari museum ya, dari tempat dia tidur tadi, dan ada petunjuk mengenai serangan Mumimon di sini. Setiap orang yang merasa kecapean dan dilihat sama Mumimon bakalan langsung dia bungkus perban dan diculik ke tempat persembunyiannya yang banyak sekali ini, mumi-mumi yang bergelantungan, ditaruh segala macem lah, pokoknya tempatnya perban semua, ngeri banget dah pokoknya teman-teman. Dan juga ya ini serem ya kalau dipikir-pikir. Dia sambil bilang dia akan membawa keabadian pada mereka. Ini maksudnya pengen dijadiin mumi apa gimana gitu ya kan. Terus keesokan harinya si Hiro pun bersiap-siap dengan membuat surat izin keluar asrama sampai jam 11 malam. Lalu bertemu dengan temannya yang kemarin baru keluar dari rumah sakit. Lu balik lagi loh. Kemarin abis kena azab gara-gara motretin Clockman, udah sehat belum? Oke, sama Kyoshiro juga datang ke Hiro kan. Dia nanyain kalau kaca kamarnya itu diganti. Apakah dia ganti pakai kaca tebel atau ada pelapis gandanya gitu kan. Ini dia sampai, padahal dia nanya sendiri, nyamperin sendiri kan, tapi dia sampai ketakutan sendiri juga gitu. Ya ampun, ini sebenarnya tadi saya udah ngira dia mau dimarahin apa gimana, taunya ya ampun, dia malah parno sendiri coba. Kurang kocak apa nih orang ya teman-teman. Saya masih nggak percaya ini orang kayak gini tuh lucu ya teman-teman, kalau jadi bagian dari tim yang punya Digimon nanti. Justru saya suka nih karakter yang unik-unik kayak gini nih. Ya dari luar kelihatan keren, ternyata dalamnya aduh parno gitu. Punya keunikan sendiri lah halusnya. Oke, terus kita lihat si Hiro bawa Gamamon jalan-jalan di museum. Itu lucu teman-teman, digendong kayak bayi gitu, dibedong, aduh gemesnya. Si Gamamon ini bener-bener kayak melihat hal-hal yang belum pernah dia lihat tuh. Kayak soalnya tuh dia baru lahir kemarin gitu. Contohnya nih hologram dinosaurus di museum. Dia katanya mirip Digimon yang dia kenal. Ini apakah merujuk ke Tyrannomon atau Agumon itu? BTW saya dengar nih dari info-info yang beredar ada Easter egg Agumon di sini. Apa kayak patung Agumon di museum ini. Cuman saya belum nemu screenshotnya, teman-teman. Belum nemu scene-nya di mana. Jadi kalau kalian lihat bisa kalian infokan ya. Atau mungkin nanti saya cari dan saya taruh di video ini, teman-teman. Oke, gitu aja ya. Nanti saya cari dulu. Terus akhirnya sampai juga di pameran Mesirnya. Si Hiro pun berencana buat nunggu sampai malam dan dia lihat tingkah Gamamon jadi mumi di sini. Aduh lucu banget deh. Dia kayak dililit perban gitu. Si Gamamon ini selain manja, dia juga ceria dan juga banyak tingkah ya, teman-teman. Lucu jadinya. Terus akhirnya pun malam tiba ya, teman. Si Hiro pun memulai rencana untuk bersembunyi di toilet sampai musimnya tutup, dan kemudian dia mencoba untuk membuka pintu dengan password tapi dia tuh nggak bisa buka yang seperti ini. Hingga akhirnya si Gamamon pun bertindak dengan cara dia melihat apa kunci pintunya gitu kan, terus dia kayak melakukan semacam hacking gitu tanpa menyentuh ataupun mengintervensi programnya gitu kan. Oh my god, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini jadi kayak di game story Cyber Sleuth ya teman-teman. Digimon digunakan buat ngehack. Terus menariknya di sini ya tadi dia tuh nggak perlu berinteraksi ataupun mengintervensi programnya gitu. Tapi cuman seperti melihat ke
alatnya, terus kayak bener-bener gitu kan, programnya kayak dibuka gitu kan, supaya pintunya bisa kebuka gitu. Menarik juga nih buat dibahas ya teman-teman. Dan akhirnya pun mereka bertemu dengan Mumimon di sini, ya kan teman-teman. Seperti episode kemarin patternnya, si Gamamon pun berubah jadi galak dan memperkenalkan diri bersama dengan Digimon yang dia hadapi saat itu. Dan juga kali ini si Hiro pun bukannya mau bertarung, tapi dia justru cuma mau berbicara, teman. Dia cuma mau nanya informasi tentang Digimon dan juga dunia digital. Tapi seperti tadi tidak ada petunjuk sama sekali. Si Mumimon kan gak tahu apa-apa, jadi si Hiro ini menghela napas. Dan saat itu juga si Mumimon langsung membungkus dia dengan perban secara tiba-tiba dan Gamamon dibiarin begitu aja. Karena menurut dia si Gamamon ini gak ada masalah gitu. Soalnya kan tadi si Hiro sempat hela napas ya, dan ini jadi si Mumimon ini ngeliat kalau si Hiro itu kecapean, padahal kayaknya sih enggak, orang dia baru jalan, baru gerak dari tempat persembunyian ya, harusnya dia masih fit dong. Hitungannya harus fit dong, harusnya fit kan. Terus si Gamamon ini juga pergerakannya dikunci pas dia nyerang si Mumimon ya, pakai perban sama jarum-jarum jahit itu, ya kan teman-teman. Kemudian si Mumimon bawa si Hiro ini ke tempat persembunyiannya yang semakin banyak orang di sana. Lalu dari kata-kata Mumimon sendiri yang diulang-ulang yaitu kegelapan dan istirahat dalam kedamaian kekal, yang ternyata setelah dipecahkan oleh Hiro adalah si Mumimon ini benar dia pengen jadiin mereka semua itu mumi dan juga memurnikan jiwanya mereka atau semacamnya itu lah. Kayak yang di museum itu ya teman-teman. Biasanya bakal dipecahkan di akhir. Ya siapa tahu kalian masih bingung dengan kata-kata saya yang biasanya ini dipecahin di akhir, tenang aja. Segmen keempat, evolusi Battle Gamamon. Nah ini dia, Gamamon pun mengikuti mereka dan berhasil melepaskan si Hiro terlebih dahulu. Dan karena hal ini Mumimon mengamuk dan mengeluarkan shotgunnya ya teman-teman. Ini selain bisa menembakin kilat, ternyata dia juga bisa menembakin peluru beruntun teman-teman, laser-laser gitu. Terus si Mumimon ini ternyata punya alasannya kenapa dia berbuat seperti ini. Dia cuma pengen mengobati orang karena dia pengen jadi dokter dan juga karena dia sering melihat manusia-manusia yang kecapean. Tapi justru mendapatkan informasi yang salah, yaitu cara pembuatan mumi yang justru buat mengawetkan mayatnya gitu kan. Dan juga hasrat Mumimon ini sepertinya udah nggak terkendali lagi teman. Yang penting misinya selesai, udah gitu aja. Masanya tuh gimana ya, ini ngeri loh teman. Ngeri banget coba, orang random diculik dijadiin mumi dan itu udah kekumpul banyak banget tuh, kayak niatnya apa nggak serem gitu. Balik lagi ke Gamamon dan Hiro ya, tiba-tiba Phoebe-nya aktif saat si Hiro dan Gamamon ini terdesak. Mereka menguatkan emosi mereka dan juga ikatan mereka dari hal yang pertama Hiro perkenalkan pada Gamamon, yaitu makanan, hingga perasaan Gamamon yang kuat ingin nolong si Hiro ini. Sampai meteran di Phoebe-nya pun penuh lingkaran itu ya teman-teman. Kali ini dia bukan yang ngeluarin jurus Black Claw, tapi justru berevolusi menjadi Battle Gamamon. Wah, ini bentuknya keren banget loh. Dan juga dia seperti tipe petarung jarak dekat. Terus dia juga punya elemen api yang membakar perbannya si Mumimon yang membungkus si Hiro tadi. Dan menurut saya ini kayaknya untuk mengeluarkan kekuatan di sini tuh benar-benar konsepnya ditekankan pada ikatan partner dan Digimon ya teman-teman. Tamer dan Digimon ya. Nanti kita lihat ya buat evolusi lainnya mereka butuh requirement seperti apa. Kan si Gamamon ini punya 3 evolusi yang diperlihatkan di opening dan juga 1 siluetnya, yang kemungkinan perubahan tersembunyinya lagi. Nah, habis itu langsung aja ngeluarin jurus Soul Shot, yaitu membuat Battle Gamamon ini menembakkan bola-bola api ke arah Mumimon. Ya walaupun nggak begitu berefek, tapi eksekusinya bagus banget di sini teman-teman. Ya kayak nembakin bola-bola api gitu kan. Apinya juga ada aura hitamnya kayak Amaterasu gitu teman-teman. Terus setelah serangan tadi si Hiro pun menceramai si Mumimon. Manusia itu nggak bisa bangkit dari kematian. Oh ternyata dia kayak mau bikin mereka mati, abis itu dia pengen bangkitin mereka lagi gitu. Abis mati hidup lagi gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan bener aja dong si Hiro nih berhasil meyakinkan Mumimon akan kesalahannya. Abis itu udah, si Gamamon pun balik lagi ke semula. Terus orang-orang tadi pun dibebaskan semua. Si Hiro akhirnya nyaranin si Mumimon ini buat belajar di rumah sakit tentang cara mengobati manusia dengan menggunakan teknologi terkini. Intinya tuh gini ya teman-teman, Mumimon itu Digimon baik. Gak semua Digimon tuh
yang datang ke dunia manusia itu punya keinginan jahat ya, seperti Clockman kemarin. Ada juga yang baik, tapi kadang-kadang mereka tuh justru menerima informasi yang salah dan itu terlanjur gitu. Jadi mengakibatkan masalah seperti ini gitu. Jadi seperti itu menurut saya sih. Dan terakhir, penutup dan konklusi. Endingnya pun mereka pulang dan Gamaman kelaparan setelah pertarungan tadi. Sepertinya ini efek perubahan tadi menguras tenaganya dan dia harus makan, teman-teman. Di tengah jalan pulang pun mereka melihat Ruri yang diikuti oleh Anggoramon. Nah, di sini akhirnya terpatahkan juga nih teori pemikiran saya yang mengatakan kayak gimana ya? Kemarin saya mikirkan kalau Dimkar ini kayaknya ada hubungannya sama partner kedepannya. Ya mungkin itu satu sisi benar, tapi satu sisi ini ternyata si Anggoramon ini bukan semata-mata berada di dalam Dimkartnya gitu. Jadi misteri soal dia tuh mungkin bakal ditunjukin di episode berikutnya ya teman-teman. Tapi sayang banget nih teman-teman. Jadi ada teman saya bilang kalau minggu depan tuh Digimon libur gitu. Padahal lagi penasaran nih sama Anggoramon nih. 2 episode aja udah bikin penasaran banget gitu sama kelanjutannya ya. Aduh, dan juga preview episode minggu depan. Ini pasti nggak jelas bagi saya teman-teman. Intinya kayak semacam gambar gitu di foto-foto di HP lah. Terus balik lagi ke episode ini, seperti biasa episode yang lebih fokus ke misteri. Dan kayaknya battle-nya juga nggak ditekankan banget. Digimon kan biasanya kalau battle antara musuhnya kabur, kelempar, atau mati di tempat ya teman. Atau enggak dia tersadar dari sesuatu yang mengendalikan dia, seperti Blackbeard atau enggak Darkring di Digimon Adventure yang lama ya, dan juga Zero Two. Dan di sini malah kayak Naruto teman, bacot no jutsu. Tapi ya bacotnya tuh nggak sampai kayak ceramah gitu ya teman-teman, yang pasti ini lebih ke kayak menyadarkan kesalahannya aja di mana gitu. Dan juga apakah ini series bakalan memberikan sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kata teman saya sih mungkin ini akan lebih ditekankan ke penyelesaian masalahnya yang nggak selalu ke arah gelut, tapi juga dengan saling memahami gitu. Kalian tulis saja di kolom komentar deh pendapat kalian ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Tapi itu kata teman saya sih. Oke, sekian dulu dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nyalain notifnya supaya kalian gak ketinggalan video yang berikutnya. Dan mari kita nikmati Digimon Ghost Game bersama-sama. Dadah, bye. Digital Gate open. Oke, kali ini nggak lupa di Digital Gate ya teman-teman.